Shalom saudara semuanya. Shalom, apa kabar? Tuhan kita dahsyat, pemeliharaan Tuhan ajaib. Saudara yang ada di rumah-rumah yang saat ini boleh bergabung dengan Praise and Worship Infinity, boleh menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan syukur sebab perbuatan-Mu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan buat kami siang ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah andalan hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami undang Kau hadir dalam ibadah kami, di rumah-rumah saudara-saudara kami dimanapun berada. Roh Kudus melawati mereka satu persatu. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah, melingkupi seluruh kehidupan mereka.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menegurkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, janji firman Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Ku tidak takut. Tidak takut.
Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Dengan apa kami balas dalam kebaikan Tuhan? Harta kami terbatas, waktu kami, tenaga kami, kepintaran kami semua terbatas. Tapi mungkin dari lorong hati kami Tuhan, kami menaikkan setiap pujian kami. Kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini. Hamba angkat tangan kepada kamera, berkati siapapun yang menyaksikan Tuhan dari channel YouTube Praise and Worship Infinity. Kuasa Tuhan juga bekerja di hidup kami, membuat kami yang takut, cemas, khawatir diganti dengan shalom daripada surga. Berkati kami Tuhan yang sedang nanti lesu, diberikan semangat dan kekuatan baru, dan kami putus asa kembali memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebentar kami sedikit mendengar firman-Mu, pengajaran yang baru yang membuat kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami, dan kami akan lihat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Dan biar firman yang sebentar hamba sampaikan berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, bahkan kami semua pelayan Tuhan dari Infinity yang hadir di studio, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama-sama kita Infinity kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari para pelayan Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang sudah mau kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa sehingga hadirat Tuhan begitu nyata di tempat ini. Haleluya, shalom. Saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang juga menyaksikan lewat channel YouTube. Seberapapun saudara yang menyaksikan, baik hari ini, mungkin besoknya, atau bulan depan, atau mungkin tahun depan, saya tetap yakin channel YouTube ini akan tetap memberkati jemaat-jemaat Tuhan. For your information, sebenarnya tadinya Praise and Worship Infinity akan diambil tindakan untuk libur sementara, karena memang himbauan dari pemerintah bahkan Kementerian Agama untuk daerah-daerah yang dianggap zona merah harus bisa menghentikan. Karena itu kalau saudara bisa perhatikan, tim pelayan hari ini itu tidak selengkap seperti biasanya. Hanya ada satu singer, satu worship leader, satu pemain musik, pendetanya yang memegang kamera, juga Ibu Agnes sebagai leader di komunitas Praise and Worship Infinity ini. Kenapa? Karena memang tadinya mau diambil langkah untuk mengikuti, tapi kerinduannya itu nggak bisa terbendung, saudara. Kerinduan untuk memberi yang terbaik, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap melayani jemaat-jemaat Tuhan walaupun hanya sebatas secara streaming. Karena kita percaya persekutuan di dalam Tuhan, kalau kita katakan tidak pernah sia-sia, selalu ada yang baik di dalamnya. Jadi memang ini yang terbaik yang coba Infinity berikan. Dan saya percaya kita yang berjuang dan berjerih lelah di dalam Tuhan, kalau kita katakan tidak akan pernah sia-sia. Semua yang ditabur akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hari ini saya akan bagikan satu firman yang sebenarnya juga mempengaruhi hidup saya secara pribadi. Jadi gini saudara, kalau saudara nonton ini mungkin bukan di bulan Juni atau Juli 2021, saudara mungkin nonton di bulan-bulan berikutnya. Di bulan ketika rekaman ini atau streaming ini dibuat, kondisi berita tentang pandemi itu semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Sementara di negara lain mereka sudah mulai lepas masker, di Indonesia bahkan dihimbau kalau bisa pakai 2 masker. Karena memang varian Delta itu dipercaya menyebar dengan begitu cepat. Saudara bisa cari berita bagaimana kondisi rumah-rumah sakit khususnya di daerah yang berzona merah. Keadaannya bahkan menyerupai apa yang terjadi beberapa bulan lalu di negara India. Sekarang kalau saudara lihat berita, tabung-tabung oksigen orang mulai bawa, dan fakta yang menakutkan, jemaat-jemaat yang saya temui beberapa bulan yang lalu, yang saya tanya gimana selama COVID keluarganya yang kena, sebagian mereka bilang puji Tuhan pendeta, 1 tahun lebih ini kita semua keluarga besar gak ada yang kena. Tapi sekarang berita tentang mereka yang terdampak atau terjangkit atau terkena wabah ini semakin banyak. Dari mulai keluarga besar saya, dari jemaat-jemaat yang tadinya sehat-sehat saja, para rekan-rekan pelayan Tuhan, seakan-akan kayaknya makin deket gitu. Tetangga saya, kan, oh itu, waduh panik.
Yang repotnya, jadi ketika ketika ibadah ini berlangsung, jadi 1 hari sebelumnya Ibu Agnes, leader kita di Infinity ini menghubungi saya, Pak Yedi, bisa nggak menyampaikan firman? Saya bilang, Pak Bu, saya nggak ada masalah. Lalu di malam itu setelah saya selesai menyatakan, oke, saya akan melayani, saya sebenarnya tanya sama Tuhan, apa nih yang mau dibahas? Apa yang mau dibagikan? Apa yang harus saya ucapkan mengenai firman-Mu kepada umat-umat Tuhan? Dan Tuhan cuma bilang begini, kamu lihat aja diri kamu sendiri. Jadi kemarin, tepat tanggal 28 Juni, anak saya yang kedua, Benzion Oliver Tambayong itu tiba-tiba suhu badannya tinggi. You know what I mean, ya kan? Demam hari ini kan tidak sama seperti demam yang sebelum-sebelumnya. Jadi tingkat kecurigaan kita akan COVID itu jauh lebih tinggi. Padahal sejak pertengahan bulan Juni itu kita udah mulai tutup, nggak banyak ketemu orang, nggak ada orang yang datang ke rumah, karena juga pelayanan semuanya mati. Biasa, walaupun kita pelayanan, walaupun kita sering sekali, karena di rumah itu sering betul dengar firman dari berbagai hamba Tuhan, tapi betul saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, iman, pengharapan, keteguhan hati itu bisa mulai goyah. Istri mulai bilang, ya jangan. Dicek suhunya 37, sekian. Waduh, lihat ciri-cirinya, puji Tuhan cuma demam tok, nggak ada pileknya, nggak ada batuknya. Udah doa, ya kan? Angkat obat, doa. Bukan bersambungan, doa, obat, ya kan? Kasih dia paracetamol. Pas dikasih paracetamol, pakai acara muntah. Itu makanan keluar semua. Akhirnya semalam itu jam 12 lewat itu saya keluar cari Proris. Proris itu ada yang bagian sup yang dimasukkan melalui bagian belakang. Karena yang di rumah itu udah pada luasa. Waduh, semua apotek semuanya tutup. Akhirnya ketemu satu apotek di ujung Berung. Selesai nyampe rumah itu jam 1 jam udah naik motor tuh nyari Proris itu, puji Tuhan dapat. Di situ Tuhan terus menguatkan hati saya bahwa dalam hidup ini saudara, suka gak suka, siap gak siap, percaya gak percaya bahwa sedekat apapun kita dalam hidup kita sama Tuhan, ada masa-masa namanya kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, khawatir. Ada juga pernah tanya, Pak, khawatir dosa gak? Khawatir itu bukan bagian dosa saudara. Khawatir adalah kemanusiaan kita. Justru dengan khawatir manusia itu lebih berpikir. Dengan khawatir manusia berencana, dengan khawatir manusia lebih waspada. Tapi ketika kita nggak bisa mengendalikan khawatir kita akan membabi buta, melihat yang lain itu menjadi kambing hitam, melihat keadaan kondisi di sekitar kita itu menjadi sumber kesalahan, kegagalan, keadaan buruk kita hari ini. Padahal seringkali memang sometimes Tuhan izinkan masa-masa khawatir supaya kita sadar nih bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Khawatir itu menyadarkan kita bahwa kita cuma manusia biasa. Sepintar apapun kita manusia, sekaya apapun kita sebagai seorang pengusaha, bahkan sehebat apapun kita sebagai seorang manusia, gak akan ada artinya ketika masa-masa kesulitan, tantangan datang sama kita. Khawatir mengingatkan kita butuh Tuhan di dalamnya. Tapi Yesus pernah berbicara ini ribuan tahun yang lalu dan dibuat perikop khusus. Sama-sama kita lihat Matius pasal 6. Ini ayat yang berema di hati saya. Terus saya tulis, terus saya catat sampai tengah malam. Karena juga saya pantau anak saya. Puji Tuhan, pagi Bapak Rasmi sudah turun. Saya cuma ingat istri saya bilang, aduh, Kori ini sih belum terlalu gawat. Dulu anak kita yang pertama waktu belum zaman COVID juga sering panas, bahkan sampai hampir 39 sekian, ini bahkan cuma 39 mentok. Tapi gitu, karena berita, apa yang kita tonton, apa yang kita baca itu mempengaruhi. Jujur sebagai manusia, kecemasan itu ada. Kekhawatiran itu seringkali membuat kita berpikir, ini kenapa ya? Tapi disinilah yang saya membagikan. Saya mau kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap hari kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ada dalam setiap hari saya. Matius 6 ayat 25 sampai 34, satu peristiwa yang terkenal. Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran. Perhatikan Alkitab saudara. Saya boleh minta tolong bersama dengan para pelayan Tuhan yang ada di studio. Boleh bantu saya baca. Perhatikan Matius pasal 6
pasal 6 ayat yang 25 sampai 34 di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Ini bukan khotbah yang asing di telinga kita, karena saya percaya firman Tuhan ini sering dibacakan di setiap penyampaian khotbah, dan saya ingin mengupas dengan cara yang berbeda. Matius pasal 6 25 sampai dengan 34, saya akan baca 25 para rekan-rekan pelayan Tuhan, 26 dan terus kita bergantian sampai dengan 34, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui streaming. Kalau ayatnya muncul saudara bisa baca, kalau ayatnya tidak muncul saudara bisa dengar dengan baik. Inilah perkataan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah sama-sama katanya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 Yesus bilang, pandanglah yang tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam, lanjut, amin. Bukankah kamu jauh melebihi, saudara pakai Alkitab boleh garis bawahi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja? Perhatikan ya, Yesus ngomong dengan realita bahwa kekhawatiran saya dan saudara tidak menambah, tidak merubah apapun, bahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Yang 28 apa? Namun aku berkata kepadamu bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Apa katanya? Tidakkah ia akan? Iya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum dan apakah yang akan kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa? Garis bawahi, tidak mengenal Allah. Lanjut, akan tetapi ini ayat yang terkenal, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? 34, 1, 2 ya, firman Tuhan apa? Sebab itu, amin. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah. Manusia itu hidup dengan 3 model, hidup di hari kemarin, hidup di hari ini, dan hidup di hari esok. Perhatikan ya, kekristenan bukanlah hidup kemarin, karena kemarin itu sudah berlalu, kemarin itu tinggal jadi kenangan dan pelajaran. Tapi kalau mau jujur, ada banyak orang hidup di hari kemarin. Masalah-masalah yang dia miliki, pergumulan yang dihadapi bukan karena apa yang dihadapi hari ini, tapi karena apa yang dia terus ikat di hari kemarin. Maksudnya gimana sih? Ternyata ribet banget bahasanya gini. Soalnya pernah perhatiin nggak suami istri? Mereka berantem itu bukan masalah hari ini, masalah kemarin. Contoh, Pak, bikin kopi ya, hari ini papa mau pahit. Istri bikin, tapi karena biasanya pakai gula, dia lupa dikasih gula. Suami minum. Kok manis mah? Kan papa tadi udah bilang jangan pakai gula. Ya ampun Pak, sorry Pak, tadi sambil masak soalnya buru-buru. Ya udah sih Pak, gak apa-apa. Kamu tuh gak pernah bisa ngargain saya. Dari dulu itu itu tuh orang hari kemarin tuh kayak gitu tuh. Kamu tuh dari dulu juga selalu kayak gitu. Ingat gak waktu awal kita nikah? Saya udah bilang, Ma, gak usah ada acara konfeti. Ribut bukan masalah hari ini, ribut tuh di hari kemarin. Ada banyak orang seringkali masalah dan tantangannya tuh, ketakutan dan kecemasannya tuh bukan karena apa yang dihadapi hari ini, tapi apa yang sudah terjadi di hari yang lampau. Pernah dengar gak istilah seperti ini? Seorang yang tidak mau menikah karena dia tidak mau mengalami perceraian seperti orang tuanya. Pernah dengar gak istilah seperti itu? Kenapa sih gak mau menikah? Saya gak mau gagal seperti orang tua saya. Lah itu kan kemarin. Ada banyak orang, Pak, kok gak usaha kuliner lagi? Ya, habis saya kemarin udah pernah gagal. Jadi ada banyak orang sebenarnya dia mengalami kesulitan, persoalan, bahkan kekhawatiran bukan diakibatkan hari ini atau besok, tapi dari kemarin. Dan kekristenan kita bukan hidup dari hari kemarin. Kemarin hanya menjadi kenangan dan jadi pelajaran. Itu saja. Dan ada orang yang jenis kedua adalah orang-orang yang hidup di hari esok. Sama-sama bilang sama saya, hari esok. Banyak orang Kristen justru hidup dan khawatir bukan karena apa yang dihadapi hari ini. Dia justru khawatir akan sesuatu yang datangnya nanti gitu. Jadi hari esok yang belum jelas, yang belum ada kepastian, tapi dia udah mulai khawatir. Dia udah
mulai bilang sama anak perempuannya, sayang, kamu kalau cari suami yang sukses ya, jangan cuma ganteng itu bisa, itu temporary, cari yang permanen aja. Kalau udah kaya mau diubah kayak mana bisa. Pokoknya ingat ya, mama pengen punya mantu orangnya kaya. Padahal putrinya masih 3 tahun. Coba saudara bayangin, itu kan hal yang masih jauh. Tapi banyak orang kayak begitu. Ada banyak orang susah hari ini bukan karena persoalan kemarin dan hari ininya, tapi persoalan esok harinya. Salah satu tren yang sempat terjadi di Amerika dan Kanada namanya Doomsday Prepper. Kalau saya pernah jelasin, intinya begini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menganut kepercayaan bahwa bencana atau peperangan dunia yang ketiga itu akan segera datang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka habiskan seluruh dana dan tabungannya untuk bikin bunker. Saudara tahu ya bunker ya, ruang bawah tanah gitu yang kuat untuk bom dan sebisa mungkin kuat untuk nuklir. Karena dipercaya perang dunia yang berikutnya adalah perang nuklir. Jadi mereka udah ambil lahan, mereka beli, mereka bahkan habiskan waktu untuk belajar bertahan hidup, survival. Jadi mereka belajar untuk memburu, mereka ajar anak-anaknya bahkan masak dengan cara yang tradisional. Karena dipercaya tidak lama lagi akan ada musibah perang atau bencana alam atau kiamat kira-kira. Dan kalau saudara perhatikan orang-orang seperti ini, memang mereka udah prepare. Di dalam bunker mereka tuh sudah ada banyak makanan kaleng, minyak, air, menyuling untuk kotoran dan lain sebagainya. Kenapa mereka buat itu? Mereka takut. Karena mereka pikir peperangan akan terjadi kapanpun. Mereka mempersiapkan diri. Kelihatannya bagus kan? Tapi saudara tahu nggak? Faktanya penyakit ini bahkan sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Orang menghabiskan waktu mereka mempersiapkan diri untuk mencari perlindungan, dan akhirnya apa yang mereka takutkan nggak pernah terjadi. Mereka bahkan mati dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena seluruh hartanya dihabiskan untuk membuat tempat perlindungan. Why? Karena mereka takut akan hari esok. Ada banyak orang itu kalau jujur gitu. Jadi COVID-nya hari ini yang dipusingin itu nanti. Udah dengar belum? Katanya selesainya vaksin itu 2023. Waduh gimana ya? Dia udah mulai ketakutan. Dia udah mulai cemas. Wah masih berapa lama? Gimana nih? Jadi dia keadaan kacau balau hidupnya bukan karena persoalan kemarin dan hari ini, tapi apa yang nanti akan terjadi. Dan kekristenan tidak belajar seperti itu. Karena saya percaya kemarin itu nggak bisa terulang dan tidak bisa diperbaiki. Coba lihat Filipi pasal 3 ayat 13. Apa kata Paulus tentang hal ini? Filipi pasal 3 ayat 13. Ini ucapan yang baik bahwa kekristenan tidak melihat hari kemarin. Filipi pasal 3 ayat 13. Apa kata Paulus? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa kata Paulus? Dan mengatakan diri kepada apa yang itu dia Paulus ucapkan. Bukan hari kemarin itu sesuatu yang hanya dikenang dan dipelajari. Kenapa ucapan Paulus ada pada kalimat ini? Sederhana. Pada waktu itu Paulus ketika dia sudah mulai melayani Yesus, dia direndahkan oleh banyak orang. Orang mulai bilang, lihat dia, bukan siapa-siapa lagi. Orang mulai mengatakan, dulu kan kamu hebat. Kamu kan Saulus yang ditakuti oleh orang Kristen. Kamu kan punya posisi. Kamu sebenarnya Paulus, kalau kamu bertahan di posisi kamu pada waktu itu, mungkin kamu secara karir akan naik menjadi seorang imam besar. Kamu akan dipersiapkan jadi orang sukses. Kamu akan menjadi guru besar dan whatever. Tapi apa kata Paulus? Paulus nggak lihat di belakangnya. Dia bilang apa yang sudah di belakang aku lupakan. Ada banyak orang seringkali nggak bisa move on, nggak pernah bisa maju. Kenapa? Karena kesuksesan di hari kemarin nggak terjadi hari ini. Dia mulai terus menceritakan. Saya suka perhatiin lansia. Kalau ketemu sama mereka, obrolannya cuma hari kemarin terus. Ya dulu saya pernah megang perusahaan ini. Dulu saya pernah keliling dunia. Who cares? Gak ada yang peduli. Kan seringkali kita terjebak itu. Saya dulu tuh pernah menjabat ini, saya pernah di posisi ini, saya pernah punya kuasa seperti ini. Paulus bilang aku melupakan apa yang di belakangku dan lebih fokus kepada apa yang ada di hadapanku. Perhatikan, sesungguhnya besok juga adalah karunia dari Allah. Kalau besok terjadi dalam keadaan baik, puji Tuhan. Kalau besok adanya tidak seperti diharapkan, puji Tuhan. Yang tetap kita pegang esok, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Jadi hidup Kristen itu adalah hari ini. Coba lihat apa kata Alkitab tentang esok. Lukas pasal 12
12 ayat 25. Yesus katakan yang dengan sangat jelas, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Rencana manusia boleh ada, rencana kita boleh bagus, tapi kehendak Tuhan lah yang terjadi. Semua punya rencana sukses, semua punya rencana yang indah. Nanti saya kuliah di luar negeri, setelah saya kuliah saya akan berkarya seperti A, B, C, D. Tapi saya mengatakan kehendak Tuhan yang akan terjadi sama kita. Siapa yang cita-cita atau rencananya nggak pernah terjadi? Banyak. Saya salah satunya. Nggak pernah saya mikir jadi pendeta. Saya waktu papa saya bilang nanti kamu jadi pendeta ya. Demi Tuhan saya bilang najis jadi pendeta. Tapi who knows? Hari depan adalah anugerah, karunia kebaikan Tuhan. Tapi hidup Kristen adalah hidup hari ini. Saya pernah bilang begini. Dulu kalau naik angkot, orang Bekasi bilangnya kuasi, mikrolet. Suka ada stiker tulisannya begini, hari ini bayar, besok gratis. Pernah dengar nggak? Hari ini bayar, besok. Atau yang lagi ngetren tuh sekarang di dagangan-dagangan jajanan, hari ini jajan, besok diet. Pernah baca nggak? Hari ini jajan, besok diet. Saya mau tanya, kalau kita naik angkot, ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Waktu besok kita naik, gratis atau bayar? Karena besok sudah berubah menjadi hari ini. Sama seperti tulisan di sana itu. Kenapa saya ingat? Karena kalau saya ke rumah mertua itu kan di daerah Indonesia Indah. Jadi ada jajanan, tulisannya gede sekali. Jajan aja hari ini, dietnya besok. Dan istri saya tuh seperti terhipnotis. Dia bilang, saya itu abangnya bilang jajannya hari ini, besok dia. Terus kalau besok kita ke rumah mama gimana? Lihat lagi, ya udah besok berjalan lagi. Karena esok akan menjadi hari ini. Jadi intinya kekristenan itu bukan pusing di hari kemarin. Kita nggak usah pusing masalah hari depan. Pusing aja dulu dengan apa yang ada hari ini. Karena di hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang seharusnya spesial. Orang selalu menanti kapan hari spesial buat saya. Dia lupa di hari yang sedang dia jalani adalah hari yang spesial. Di spesial mulai dari mana? Dari sejak kita bangun tidur, engkau bernafas, engkau masih dapat minum, makan, engkau masih bisa beraktivitas. Itu sudah spesial. Karena tidak semua orang punya hari yang baik seperti kita. Ada orang yang bangun tiba-tiba stroke, ada orang yang bangun tiba-tiba dikagetkan berita tentang duka cita, ada orang yang bangun tiba-tiba dilihat sahamnya anjlok, ada orang yang bangun tiba-tiba keadaan dan kondisinya tidak seperti diharapkan. Jadi kalau hari ini kita sudah memulai hari, apapun keadaan dan realitanya, ini yang terbaik yang Tuhan merancangkan bagi setiap kita. Makanya ada beberapa hal. Kenapa Tuhan ada dalam setiap hari-hari kita? Yang pertama, coba saudara lihat Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar dari Praise and Worship Infinity. Sebagai manusia kita hidup dalam cemas khawatir. Tapi percayalah dalam setiap kecemasan dan kekhawatiran kita, ada Tuhan yang membuat hari kita adalah hari yang spesial. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperadakan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3 bersama-sama keluarga besar Infinity. Maka Tuhan Allahmu akan apa? Dan apa? Menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah. Jadi kalau sudah baca Ulangan pasal 30, ini peristiwa setelah Musa memberikan ketetapan mana berkat, mana kutuk. Dan kapan Musa katakan engkau mengambil keputusan? Bukan besok, bukan nanti, hari ini. Musa bilang kalau engkau sudah mendengar mana berkat, mana kutuk, dan engkau melakukan yang tepat sesuai apa yang engkau berkatakan, Tuhan akan mengubah, dan Tuhan tak mengulur waktu. Makanya perintah-perintah kayak gini tuh saking pentingnya. Kalau saudara pernah datang ke tanah perjanjian, saya pernah ajar, di pintu gerbang mereka itu ada namanya mezuzah.
Mezuzah itu bukan jimat, mezuzah itu bukan penangkal setan, mezuzah itu alat pengingat Tuhan. Apa isinya di dalam mezuzah? Ini kitab-kitab Ulangan, Imamat. Jadi orang Israel itu setiap mereka keluar masuk pintu, mereka itu sudah diajar ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus datang di dunia. Mereka harus ingat perkataan perintah tentang berkat dan tentang kutub. Di dalam mezuzah itu ada tulisan dalam Ulangan yang mengatakan bahwa ingatlah ini ketika engkau bangun dan ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan dan ketika engkau bangun dan tidur, ketika engkau duduk dan berjalan. Dan ingatlah kepada anak-anakmu. Yang pertama, kenapa hidup kekristenan menjadi spesial? Tuhan adalah setiap hari kita. Kenapa kekhawatiran kecemasan bisa hilang? Yang pertama, karena hari ini adalah hari berkat. Hari di mana kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita ikut perintahnya dan Tuhan mengenapi setiap janji-janjinya. Saya suka paling sering melihat orang mengambil komitmen itu di awal tahun. Banyak banget, sebagian besar kita. Pokoknya kalau di awal tahun tuh komitmen kita selangit. Mau berhenti merokok lah, mau berhenti minum lah, mau berhenti kasar lah, mau lebih jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak muda yang baik. Tapi selalu momennya nanti tahun baru, karena kita anggap itu momen yang tepat. Itu momen dimana udah, pokoknya tahun baru kita bertobat deh. Pokoknya tahun baru. Nah repotnya, kalau tahun barunya itu masih 9 bulan lagi. Orang tanya, gimana Pak? Kapan mau melayani? Pokoknya tahun baru. Nah ini kan masih bulan Februari. Masih berapa bulan lagi sebelum tahun baru? Kapan Pak mau berubah? Kapan Bu mau berubah? Ya nanti pokoknya soal tahun baru deh. Saya sungguh-sungguh di tahun yang baru akan lebih baik lagi. Masalahnya seringkali tahun barunya itu masih nanti. Dan yang lebih parahnya lagi, ada banyak orang komitmen cuma bertahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Pokoknya Tuhan, mulai tahun depan, aku janji aku akan mulai bersaat teduh, ya kan? Hari pertama mantap, hari kedua oke, 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga sudah mulai kendur. Ayo katanya mau komitmen, ya udah deh, pokoknya tahun depan, pasti. Pertobatan, perubahan itu bukan tunggu nanti. Pertobatan dan perubahan itu today, hari ini. Why? Karena hari esok kita nggak tahu ada kesempatannya atau enggak. Kita nggak tahu nih, besok itu masih ada hari yang baik sama kita atau enggak. Besok itu masih ada kesempatan hidup dan bernafas atau enggak. Kapan kita mulai berubah? Hari ini. Banyak kita tuh selalu menanti, bahkan menunggu, bahkan mencari tanggal-tanggal spesial kapan kita mau berubah. Tapi kekristenan bukan kemarin dan besok. Kekristenan itu hari ini. Ketika engkau dengar firman dan engkau sadar, iya ya, saya harus berubah, iya ya, saya harus berbeda, iya ya, saya harus bertobat, iya ya, saya harus melakukan sesuai dengan firman. Jangan tunggu nanti. Mulai hari ini. Ada banyak kesaksian beberapa jemaat Tuhan. Mereka seringkali mendapat mujizat ya ketika mereka dengar firman pada waktu itu. Saya sering dengar kesaksian dulu waktu kita masih ibadah tatap muka. Jemaat bilang begini, pendeta bener loh. Saya waktu dengar firman dikatakan harus jujur. Saya coba jujur pendeta sama suami, walaupun tadinya takut. Jadi ini ibu katanya terikat utang. Jadi suaminya nggak tahu. Jadi minjem sama orang mungkin berarti I don't know. Suaminya nggak tahu dan ini udah menumpuk. Jadi katanya dia dengar firman jujur. Jujur itu bagus. Jujur itu membuka pintu berkat. Benar pendeta. Saya pikir suami saya marah. Waktu saya ngomong memang dia kecewa. Tapi puji Tuhan, akhirnya sekarang satu persatu persoalan utang saya bisa lunas. Ketika saya mulai jujur, kapan dia mulai? Hari itu juga. Nah banyak orang gak pernah lihat mujizat besar, gak pernah lihat hal yang luar biasa, karena terlalu lama menanti-nanti. Sama kayak ibu-ibu mau belanja di Shopee, nunggu diskon besarnya. Nunggu, terus nunggu. Nih diskon 200.000 lumayan, tapi tunggu nanti pasti ada yang 300.000. Akhirnya sampai itu promo udah ada lagi, dan kesempatan itu semuanya hilang. Kenapa? Karena dia lupa bagaimana memulai. Memulai itu bukan nanti. Memulai itu hari ini. Saya nggak tahu ya apa yang menjadi suara Tuhan bagi saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita masing-masing pribadi. Sebenarnya Roh Kudus itu kuat loh mengingatkan kita harus berbeda, harus berubah, harus berhenti. Tapi kedatangan kita membuat kita terus mengulur-ulur. Kita pikir kalau saya berubah sekarang pendeta, nanti gimana dong hari esok hari ini? Pendeta kalau saya mulai lebih jujur lagi dalam bisnis, nanti gimana? Saya kan belum cukup kaya untuk dia ini. Kita terlalu takut untuk berubah. Disitulah kita dikunci oleh setan untuk hidup dengan rasa takut di hari kemarin dan kekhawatiran akan hari esok. Mulai perubahan dari hari ini. Kenapa? Karena hari ini
selalu ada berkat, selalu ada pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Setuju katakan amin. Ada yang pernah protes satu ayat yang mereka WhatsApp ke saya, 1 Korintus 10:13, dia kata saudara. Ayat yang terkenal, ayat yang sering dijadikan ayat emas, tapi mereka bilang, pendeta masa sih? 1 Korintus 10:13, sudah perhatikan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Intinya sederhana, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan. Ada jemaat yang protes itu awal-awal pelayanan. Intinya ini di mana dong peristiwanya? Intinya dia mulai bilang begini, pendeta, saya mau tanya, kalau memang pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak lebih besar daripada kekuatan, kenapa ada orang sampai gila? Saya mau mendengar pertanyaan itu, saya gak mati. Iya juga ya. Kalau memang orang pencobaannya nggak lebih kekuatan, nggak ada tuh depresi, nggak ada orang sampai bunuh diri, nggak ada orang sampai gila. Dia bilang, pendeta, kalau benar Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan, kenapa ada orang yang punya masalah sampai akhirnya meninggalkan Tuhan? Katanya Tuhan dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi kenapa ada satu orang meninggalkan Tuhan? Saya pada waktu itu cuma senyum, karena saya juga dalam hati secara logika saya pikir iya juga ya. Saya tanya jujur sama setiap kita di tempat ini. Karena Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah lebih besar dari kekuatan. Yang setuju katakan amin. Tapi kenyataan yang kita alami gimana? Iya, sebagian orang dia bilang, pendeta benar loh, ini masalahnya luar biasa. Saya kayaknya udah gak sanggup, pendeta. Saya untuk bertahan dalam rumah tangga ini, saya kayaknya udah gak kuat. Saya pengen ngomong cerai aja, pendeta. Ini udah kebangetan, pendeta. Sebagian bilang, pendeta, tapi utang saya ini jumlahnya bukan lagi puluhan, bukan cuma ratusan. Saya bahkan gak pernah punya uang sampai miliaran dan utang saya sekarang miliaran. Sebagian bilang, pendeta, tapi memang dokter secara medis bilang rahim saya ini udah rusak dan suami saya dinyatakan spanduk. Gimana saya punya keturunan? Katanya pencobaan yang saya alami tidak lebih besar, tapi ini gak ada solusi, gak ada jalan. Kita percaya pencobaan kita tidak perlu lebih besar, tapi realita yang terjadi seringkali gak seindah pernyataan dalam ayat ini. Tapi saya pelajari sederhana. Kenapa seringkali kita gak pernah bisa hidup dalam kepercayaan teguh, pengharapan yang penuh kepada Tuhan? Saya percaya karena dalam hidup kita seringkali memang melupakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maksud saya begini, saudara. Ingat gak waktu saya cerita tentang komputer? Saya pernah punya komputer itu waktu SMA. Saya sekolah di Tunas Jaka Sampurna, di Bekasi atau Kalimalang situ. Komputer yang saya beli ini ternyata palsu, dalam tanda petik judulnya tidak sesuai dengan speknya. Karena kita nggak ngerti komputer pada waktu itu. Jadi kita beli, tiba-tiba beberapa lama selalu ada tulisan hard disk full. Kalau sekarang di handphone tuh istilahnya memory full gitu kira-kira. Dan karena kita nggak ngerti apa-apa, ya kita coba-coba terus gitu. Sampai akhirnya saya punya teman namanya Harta Devi. Mudah-mudahan Harta Devi nonton. Harta Devi itu teman saya SMA, dia ngerti komputer. Dia datang ke rumah, dia ngeliat, baru dia bilang begini, waduh Devi, ini sih memorinya sudah full. Karena harddisk kamu kecil. Bayangin dulu komputer kita beli sekitar harga 3 juta 4 juta. Harddisknya itu bahkan cuma 2,5 giga. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan bahkan handphone kita ini bisa 128 giga, 256 giga, 512 giga. Dulu itu cuma 2 giga, 3 giga. Satu komputer harganya sekian juta. Dan saya tanya sama teman saya, kok bisa sampai error terus? Iya, karena ini ya, dulu lihat deh. Nah, nih, lu nih download MP3, download gambar dari internet, nggak kamu hapus. Jadi udah numpuk semua nih. Jadi kalau kamu mau isi data baru, nggak bisa, dia error. Dan apa yang dilakukan? Dibersihin dulu data-datanya. Yang udah nggak kepake, yang udah nggak penting, yang udah nggak didengar lagi, dihapus dulu. Karena memorinya cuma kecil. Supaya kalau sudah selesai dihapus, bisa masukin data yang baru. Kalau kamu paksain, yang lama nggak dihapus dan yang baru dipaksain masuk, dan saya pikir seringkali itu terjadi sama orang gila. Ada banyak orang gila bukan karena Tuhan nggak selalu ubahkan keadaannya, tapi karena terus dia simpan kepahitan, kebencian, dendam,
kekecewaan, penyesalan, dan itu terus menumpuk dalam dirinya yang membuat dia akhirnya gila, error. Ada banyak istri kan sampai depresi. Kenapa? Karena dia sulit mengampuni. Dia bilang gak bisa dong pendeta. Saya udah disakiti, saya udah diperlakukan tidak adil, saya sudah diinjak-injak dan sekarang saya harus ampuni. Di situ kenapa kita gak pernah lihat hari yang spesial buat dalam hidup kita. Karena kita cenderung menyimpan yang busuk dalam hidup kita di hari-hari yang kemarin. Tahu Vegeta? Tahu Vegeta? Apa fungsi Vegeta? Memperlancar pencernaan. Kenapa? Karena dalam pencernaan kita mungkin makanan yang tidak baik, janggut atau seratnya kurang, itu menghambat proses pengeluaran alami, ya kan? Dan repotnya, kalau nggak keluar tepat pada waktunya kotoran manusia, dia akan membusuk. Dia harus segera dikeluarkan. Nah seringkali kita nggak mampu keluarkan dengan cara kita sendiri, ya kan? Kita udah nongkrong, udah lihat handphone, ya kan? Udah mungkin dengan Vegeta, ya kan? Dilembutkan, ditambah serat, baru dia keluar. Dan seringkali itu yang Tuhan tawarkan sama kita. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, aku memberikan kelegaan. Kita gak pernah bisa lihat hari esok atau hari ini yang lebih baik, karena kita menyimpan sesuatu yang busuk yang harus terbuang. Berkat yang baru gak pernah bisa masuk. Kita gak pernah bisa install aplikasi yang baru kalau aplikasi yang lama itu gak kita buang. Kenapa? Memorinya udah full. Dan hari ini adalah hari yang spesial untuk kita melepas apa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ketika kita takut, ketika kita ragu, ketika kita bilang Tuhan, bagaimana dengan keadaan saya esok? Mungkin kita mau bilang Tuhan, setiap kecemasan, ketakutan, kekhawatiranku, aku serahkan semua dalam tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Itu yang saya katakan. Hari ini spesial karena Tuhan ada dalam setiap hari kita. Yang kedua, Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Kenapa kita lepas dari khawatir? Kenapa ketakutan, kecemasan lalu daripada kita? Kenapa Tuhan ada dalam setiap hari kita dan membuat hari kita menjadi spesial? Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Lihat Alkitab saudara. Sama-sama saya ajak setiap rekan pelayan Tuhan, Yosua 3 ayat yang kelima yang sudah dapat bersama saya baca 1-2 ya. Apa katalah Yosua kepada bangsa itu apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan apa? Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bahasa aslinya dikatakan kuduskanlah dirimu today. Kuduskanlah hari ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu lusa. Kenapa harus hari ini? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara begini, ada banyak orang mau sukses, ada banyak orang mau berhasil, ada banyak kita berdoa Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Persoalannya kenapa berkat, keberhasilan, kesuksesan itu tidak datang? Bukan karena Tuhan tidak sanggup berkati saudara. Persoalannya memang karena kapasitas kita masih kecil. Ada orang tanya, pendeta, kenapa ya Tuhan bikin pandemi seperti ini? Kenapa ya Tuhan ulur-ulur? Kalau kita cuma lihat dari sudut pandang kekecewaan, dari sudut pandang putus asa, kita akan menyalahkan Tuhan tentang keadaan pandemi ini. Tapi ada orang-orang yang kalau mau jujur, dia bahkan jadi sukses gara-gara pandemi. Kenapa? Karena dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia nggak melihat pandemi atau lockdown atau PSBB, whatever, apapun istilahnya, sebagai sebuah penyiksaan. Karena ada banyak orang ngeluh, aduh bosan gue di rumah, aduh bosan gue kayak gini terus, gak ada apa-apa, aduh bete gue. Tapi ada orang-orang yang justru memanfaatkan hari-hari itu untuk belajar. Yang tadinya nggak ngerti jualan online jadi tahu jualan online. Yang tadinya nggak ngerti kuliner akhirnya ngerti bagaimana masak. Yang tadinya nggak tahu saham mulai belajar. Oh ternyata kalau kita bisnis menjadi investor atau jadi trader, oh kayak gini. Orang akhirnya mulai terjun ke dunia baru. Oh cryptocurrency, dulu kan kita nggak ngerti itu istilah kayak gitu. Tapi ada orang yang memanfaatkan hari-hari nganggur nih, bahasa kasarnya nganggur nih, hari-hari banyak waktu di rumah nih, dengan cara pembelajaran. Ada orang yang mulai bercocok tanam, ada orang yang mulai pelihara apa tuh sekarang tuh yang lagi ramai tuh
apa? Bukan apa? Binatang amfibi, kodok apa? Kodok apa namanya? Bapak Ibu nggak tahu ya? Pac-Man, oh iya Pac-Man. Nanti searching saya tahu. Jadi ada satu spesies namanya kodok Pac-Man, kecil. Harga jualnya itu bisa 500 sampai 1.500.000 sampai 2 juta. Dan yang menarik saudara, bukan harganya yang mahal saja. Jadi kalau kita berani keluar modal sekitar 3 juta, 5 juta. Ini yang saya nonton dari budidaya. Kodok itu bahkan lebih menguntungkan dari jualan hamster. Saudara pernah tahu kan saya dulu pernah jualan hamster ya? Selesai dulu sarjana 1, mau masuk sarjana 2, sarjana 2 itu 6 bulan itu gak punya duit. Belajar jualan hamster. Itu menguntungkan luar biasa. Lu bayangin dari kamar tidur ukuran 1x2 tuh kayak peti mati loh kamar tidur saya itu. Gara-gara hamster saya punya AC pakai kamar, kamar pakai AC. Karena hamster itu cepat beranak. Ya kan sekali beranak dalam waktu cuma sekian bulan, anaknya bisa 3, 5 dan pada waktu itu satu anak itu, zaman saya itu satu anak paling murah itu 25.000, 50, 100 dan itu luar biasa. Cepat sekali dia beranak karena dia mamalia seperti tikus, jadi gampang beranak cucu. Dan ternyata kodok Pac-Man lebih banyak lagi anaknya. Karena saya tahu kodok sekali bertelur bukan cuma 1-2, bisa puluhan sampai ratusan lebih. Pernah lihat telur kodok nggak? Nah, 1 ekor anak kodok itu, kalau saudara bisa pelihara, dia cuma pakai air biasa, nggak pakai air laut, air biasa. Makanannya juga terkadang ulat Hongkong itu, dia cuma dikasih 1 anak yang paling murah itu 100.000. Lu hitung aja. Kalau dia berani pas banyak, 50 ekor aja dari 100-an. Kalau saya baca budidaya, separuh aja lah dihitung. 1 ekornya itu 100-an. Karena rata-rata indukannya itu yang udah tua itu 500 sampai 1.500. Paling mahal yang spek khusus itu bisa 2 juta, bahkan penggila kolektor bisa 5 jutaan. Dari mana orang yang belajar? Dari keadaan pandemi ini. Ada orang sekarang sukses karena saham. Dari mana dia belajar? Anak-anak muda itu karena pandemi ini. Nah, repotnya ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan keadaan esoknya. Aduh, mati saya. Gak ada kesempatan kerja, semua pintu usaha tertutup, semua orang sudah jualan online. Orang kayak gini yang gak pernah lihat kesempatan. Yosua bilang sama rakyat itu, kuduskanlah dirimu, bukan nanti, bukan ya udah kalau ada waktu lagi, no, kuduskan hari ini. Kenapa? Karena besok Tuhan akan melakukan hal yang besar. Dan ada banyak orang ketinggalan berkat-berkat besar karena dia terlalu takut dan terlalu menunggu. Nanti aja. Akhirnya hari yang harusnya aku pakai untuk memperbesar kapasitas hilang sia-sia. Ketika orang sukses, orang berhasil, kita cuma bisa begini. Mestinya waktu itu gue beli sahamnya, mestinya waktu itu gue beli tuh cryptocurrency, mestinya waktu itu gue mulai dagang tuh. Penyesalan, ya udah, tinggal menjadi cerita lebih depan. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang takut, khawatir, cemas, khususnya dalam hal aspek perekonomian. Pak, ini jumlahnya makin tinggi. Pak, Indonesia dikhawatirkan akan seperti India. Saya mau katakan kepada saudara, ini hari yang tepat untuk memperbesar kapasitas. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa nih yang mesti saya pelajari? Tuhan, apa yang mesti saya perbarui? Apa yang mesti saya upgrade supaya saya nggak ketinggalan berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita? Saudara pernah dengar istilah market crash? Ini saya udah berapa kali ngomong. Saya senang kalau di Infinity itu seperti nggak ada waktu ya. Bukan dengan waktu, maksudnya saya nggak terlalu dibatasi, kadang masih bisa menyampaikan hal yang besar. Saya ngomong apa ini? Karena banyak jemaat yang membahas ini. Pernah dengar istilah market crash? Market crash itu ditakuti. Indonesia pernah kejadian yang paling parah itu 98. Ketika terjadi ya you know what I mean, perubahan, reformasi dan sebagainya. Satu sisi pasar modal, pasar saham, pasar uang itu hancur. Misalkan harga satu saham sekian ribu, itu turun jatuh drastis. Banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena harga dolar itu tiba-tiba menggila. Market crash, market hancur. Misalkan dia naik begini grafiknya, crash turun hancur. Semua nilai gagal, investasi orang semuanya itu menjadi mati. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan. Ada orang-orang yang melihat itu sebagai sebuah kejatuhan atau market crash. Itu sebagai kesempatan. Mereka mulai beli market itu dengan harga murah. Dan orang-orang yang optimis ini, kan orang bilang udah jatuh, tinggalin aja, udah jatuh, jangan dibeli, udah jatuh.
pikiran berbeda. Dia bilang justru hari ini kesempatan saya jadi super. Dia beli tuh harga market waktu di bawah. Orang bilang akan sampai turun, dia tetap beli. Dan apa yang terjadi? Market kembali normal. Dia beli di harga bawah, dia untung lipat kali ganda, bahasanya tuh multi bagger. Dia untuk dapatkan. Kenapa? Dia berani mengambil kesempatan. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Hari ini apapun kesempatan yang Tuhan berikan, perbesarkan kesempatan. Yosua bilang, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Tuhan adalah setiap hari kita, dan hari ini jadi hari yang spesial. Kalau Tuhan buat hari kita jadi spesial, kita lepas dari ketakutan, kekhawatiran, kita lepas dari rasa cemas kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang sudah dapat atau rekan-rekan pengerja Praise and Worship Infinity bersama saya baca ayat ini 1, 2 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya. Kenapa hari ini menjadi yang spesial? Kenapa kita lepas dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita? Karena saya percaya Tuhan pelihara kita bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Tuhan pelihara kita hari ini. Setuju dengan kami? Ada banyak orang Kristen bangun tidur dan merasa bahwa hari ini itu sial. Dia matilah saya hari ini. Iya, ada orang bangun tidur dan mampus. Kenapa? Karena dia pikir wah masalahnya segunung. Dia lupa Tuhan itu pelihara kita tuh everyday. Tuhan itu selalu pelihara kita dengan penuh tanggung jawab. Saya suka pakai jokes ini karena ini jokes nyata. Kita kalau punya binatang, kita pelihara, kita pasti tahu kapan kasih jam makan, kapan nyiapin, bahkan kita mandiin, ya kan? Orang kalau beli binatang, apalagi kayak kucing, anjing, wah dia siapin tuh terkait bengek, mulai dari rumah-rumahannya, kandangnya, tempat makannya, minumnya, makanannya, ada vitaminnya segala macam, dia benar-benar siapin. Kita manusia nih yang terbatas aja bisa do the best gitu sama binatang kita, apalagi Tuhan sama kita. Makanya Yesus ngomong di 2 tahun yang lalu, jika burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu, bukankah kamu lebih spesial dari burung-burung itu? Cuma yang membuat kita gak pernah lihat pemeliharaan Tuhan, ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Pak, Bu, hidup itu memang gak seindah yang kita harapkan. Ada masa di mana kau menangis, ada masa di mana kau gagal, ada masa di mana kita dikecewakan sama orang. Tapi keadaan yang menyakitkan itu bukan berarti Tuhan tidak pelihara. Sometimes waktu kita gagal, kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, kok saya gagal, Tuhan, kok saya hari ini mengalami hal yang menyakitkan. Terkadang bukan Tuhan gak sanggup tolong, Tuhan cuma bilang begini, wait, waktuku belum tiba, tunggu, ada masanya di mana aku akan bertindak. Sama seperti Yosua alami kegagalan kok waktu dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Yosua seperti yang diteriakkan oleh para tua-tua? Tuhan sudah tidak bersama kita. No, Tuhan bilang, aku menyertai kau sampai selama-lamanya. Jadi apa yang membuat kita tetap lepas dari ketakutan kekecewaan, ketakutan kekhawatiran? Percaya bahwa hari ini ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan kalau pelihara kita itu sempurna. Yang salah seringkali kita memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ada orang bilang, pendeta, kalau Tuhan pelihara saya, kenapa keinginan-keinginan saya tidak terjadi? Nah ini yang salah. Karena Tuhan memelihara kita sesuai keperluan. Sama-sama bilang sama saya, keperluan. Kalau kita bilang Tuhan memberkati kau sesuai dengan kebutuhan keperluanmu, bukan keinginan. Ini salahnya konsep pikir orang yang ikut Tuhan. Karena keperluan dengan keinginan tidaklah sama. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, makanan itu keperluan atau keinginan? Makanan itu keperluan atau keinginan? Keperluan. Makan steak keperluan atau keinginan? Ya, sampai sini saya ngerti bedanya, ya kan? Bu, saya enaknya ngomong itu. Bu, tas itu keperluan atau keinginan? Tas. Keperluan. Tas harness. Keperluan atau keinginan? Itu saya. Saya ngerti ya saya. Kendaraan itu keperluan atau keinginan? Keperluan. BMW X7 itu keperluan atau keinginan? Nah orang seringkali salahnya di situ. Tuhan, katanya Tuhan mau berkati saya, Tuhan pelihara saya.
kok saya cuma dikasih mobil Innova itu. Dia lupa. Tuhan, katanya Tuhan memelihara saya, kok saya nggak dikasih rumah, saya cuma dikasih kontrak. Dia lupa. Yang penting adalah keperluan. Tuhan tahu kok cara memberkati kita, saudara. Tuhan tahu kapan dia akan memberi lebih, but sometimes Tuhan tahu kapan dia akan keep untuk menanti berkat sesuai dengan waktu yang indah. Bagian kita tinggal mengucap syukur dan katakan, Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu sempurna. Kalau kita percaya Tuhan pelihara, hidup kita nggak perlu khawatir lagi. Yes, manusia kita pasti nggak bisa dibohongin. Ada rasa-rasa cemas, yes, tak apa. Tapi itu nggak membuat kita berhenti beriman kepada Tuhan. Itu nggak membuat kita berhenti berdoa. Itu nggak membuat kita berhenti berharap sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pelihara dengan baik. Setuju katakan amin. Jadi kalau Tuhan kasih kita gigi, pasti ada sikat dan pendolnya. Kalau Tuhan kasih kita rambut, pasti ada sisir dan shampoo-nya. Kalau Tuhan kasih kita perut, pasti ada makanan. Begitu juga kalau Tuhan udah kasih kita anak, ada kebutuhan anak kita dengan baik dan yang setuju katakan amin. Punya anak satu diberkati Tuhan nggak? Punya anak dua, Tuhan cukupi nggak keperluannya? Anak tiga, anak empat, lima, Tuhan cukupi nggak? Tujuh, Tuhan cukupi nggak? 10, Tuhan cukupi nggak? Tuhan semua cukupi, cuma kebangetan. Tapi lihat deh, yang nggak mengenal Allah aja, yang anaknya 11, tahu kan beritanya kan? Sukses, 11 bayangin 11. Kita aja 2 sering ada Tuhan. Kalau saya boleh kembaliin 1, saya kembaliin. Tapi ada orang yang anaknya lebih banyak, hidupnya malah lebih sukses. Kenapa? Karena dia percaya pemeliharaan Tuhan atas hidupnya adalah sempurna. Jadi saya nggak tahu hidup saudara hari-hari ini seperti apa. Saya nggak ngerti kondisi keadaan, bahkan psikologi saudara yang sedang saudara menulis seperti apa. Tapi ini yang saya mau tekankan, Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Hari ini kita lepas dari kekhawatiran dan kekecewaan, karena kita percaya Tuhan adalah setiap hari kita dan membuat hari kita menjadi spesial. Karena hari ini selalu ada berkat bagi kita. Maka bertobatlah bukan nanti, bertobatlah dan berubahlah bukan besok, bertobatlah mulai hari ini, supaya kamu melihat apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi bagi saudara. Kedua, kenapa hari ini menjadi hari yang lepas dari kekhawatiran dan kekecewaan? Karena sebenarnya ini hari pembelajaran, hari kita memperbesar kapasitas. Lihat ada orang-orang sukses ketika pandemi, bukan karena mereka lebih beruntung, karena mereka melihat hidup mereka dengan konsep dan kacamata yang berbeda. Yang lain mensulut tentang hari-hari pandemi, tapi ada orang yang justru belajar dari hari pandemi. Yang ketiga, kenapa kita lepas dari kecewa dan ketakutan? Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Pemeliharaan Tuhan bukan nanti, pemeliharaan Tuhan bukan besok, pemeliharaan Tuhan today, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saya bilang setiap rekan pelayan Tuhan tim worship dari Infinity membantu kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Firman yang kami dengar adalah firman yang sebenarnya sering kami dengar di ibadah-ibadah sebelumnya. Maka yang pernah berkata 2000 tahun yang lalu bahwa jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan pelihara hidupmu. Kami datang Tuhan, dan hari ini kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Coba lagi begini, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Musik yang satu itu ada satu peristiwa nyata saudara. Dalam layar saya pernah bertemu dengan satu keluarga di PTC, Papua Trade Center. Mereka maju
umumnya, tapi yang membedakan adalah mereka bilang, pendeta doain, karena saya terlilit utang. Pada waktu itu saya nggak tanya jelas, saya cuma doa, Tuhan berkati lepaskan dari setiap ketekan utang, dan ya seperti doa biasa. Ternyata minggu demi minggu keluarga ini sering datang, sampai akhirnya beberapa bulan yang datang itu hanya suaminya. Saya tanya, Pak, istri mana? Di hari itu dia bilang nggak ikut. Minggu, 2 minggu berikutnya, karena waktu itu saya tugas Surabaya itu 2 minggu sekali. 2 minggu berikutnya saya tanya lagi, Pak, mana istri? Nggak ikut, Pak. Sampai akhirnya minggu berikutnya lagi dia mulai cerita, ternyata istri saya ninggalin saya. Saya tanya, kenapa, Pak? Dia kecewa sama saya karena saya ini suami yang gagal katanya. Saya hancur, saya bangkrut, saya terlilit hutang. Jadi istrinya mungkin kecewa, ada pertengkaran rumah tangga, jadi ditinggal. Dia cerita dengan nangis. Dia bilang begini, kenapa yang kelihatan hidup saya begini? Saya tanya akhirnya, Pak, maaf, saya kepo. Berapa besar hutang yang Bapak? Dia bilang sebut angka sekitar 1,2, 1,4, whatever, pokoknya sekitar 1 M lebih. Dia bilang, Pak, gimana? Saya nggak punya apa-apa, aset saya semuanya sudah nggak ada, saya hidup dalam keadaan yang kekurangan. Saya bilang begini sama dia, Pak, Bapak percaya nggak Tuhan sanggup mengubahkan keadaan? Dia bilang, saya percaya pendeta, tapi bagaimana? Karena dia pengusaha, dia berpikir dengan logika. Saya bilang, Pak, ada hal-hal yang dimana kita nggak bisa ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saya bilang sama dia, Pak, setiap hari perjamuan, Bapak usaha apapun, sejauh apapun, saya bilang pakai urapan. Bapak yang urapan doa. Tuhan, Engkau yang mengurapi aku. Firman-Mu yang berkata mengurapi untuk memberikan kemenangan. Janji dan amin. Dia lakukan itu berapa lama? Gak cuma 1 bulan, saudara. Dia lalui bulan demi bulan sampai akhir tahun berikutnya. Saya ketemu dan keluarganya dipulihkan, ekonomi dipulihkan, usahanya dipulihkan, dan berkat Tuhan bahkan melimpah dalam kehidupan mereka. Why? Karena Tuhan itu selalu ada dalam setiap kita. Jangan meratapi keadaanmu yang kemarin. Jangan sesali apa yang terjadi hari ini. Dan jangan takut dengan hari esok. Tuhan pelihara kita dengan spesial. Saya mau jemaat Tuhan ucapkan bagian pujian ini ya, dengan iman. Katakan tak akan takut akan gulung. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, amin. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidup.
ada di antara mereka yang masih hidup dalam takut, cemas, khawatir, Tuhan jamah dan pegang tangan kami, Tuhan. Tuntun kami dalam rencana yang luar biasa. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi rema yang baru. Manusia kami gak akan pernah hilang, Tuhan, sampai nanti kami di kerajaan surga. Karena itu Tuhan, biar kecemasan, kekhawatiran kami taruh semua di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menuntut kami dalam rencana yang luar biasa. Berkati Tuhan, apapun yang kami hadapi kami percaya Allah tidak akan pernah mempermalukan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama keluarga besar Infinity kita akan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui streaming, saya punya kerinduan untuk bisa ikut bersama-sama kita untuk perjamuan. Jangan khawatir jika saudara tidak memiliki hosting seperti yang kita pegang di studio. Infinity menghimbau jemaat Tuhan masih bisa memakai hosting yang mungkin dari potongan roti kecil atau potongan biskuit, dari cracker atau biskuit yang plain ya. Karena kemarin ada yang tanya pendeta, kalau kita pakai Oreo boleh nggak? Itu beda. Karena perjamuan itu bukan makan dan minum. Jadi kalau saudara pakai biskuit, kalaupun pakai Oreo, nggak apa-apa, tapi mungkin dilepas ya, nggak usah pakai pasta-pastanya itu. Karena berbeda. Tapi kalau bisa mungkin pakai cracker yang biasa, yang plain, rasa mungkin asin, it's okay lah. Atau roti. Dan untuk anggur, saudara bisa menggantinya dengan teh manis atau sirup yang ada di rumah saudara. Itu yang dapat saya himbau. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau terima perjamuan kudus ini. Kita akan kunci. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Katakan kekudusan-Mu ya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan-Nya. Oleh kuasa bersama dengan para pelayan Tuhan, kita akan melatih diri dan sepala akan dengan iman dan percaya. Siapkan hati dan setiap jemaat Tuhan yang di rumah, siapkan hati saudara. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian kekal. Dengan tubuh Yesus dan darah yang tercurah, hidup kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan dan masa laluku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya, hingga hidupku bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, oleh pengorbanan Kristus dan kayu salib, kami disempurnakan tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga pada hari kiamat kami akan dibangkitkan berjumpa dengan Yesus dalam kawan-kawan kerajaan surga. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, dalam nama Yesus kami bersama keluarga dibebaskan dari belenggu kutuk, sakit penyakit, kutuk, miskin, bangkrut. Hidup kami diubahkan, diangkat naik dan dia turun, dijadikan kepala bukan ekor, diberi kemenangan bukan kekalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Bersama jemaat Tuhan kita ambil darah Kristus, angkat anggur di atas tangan saudara, angkat tinggi. Kalau engkau sedang sakit, taruh iman bahwa engkau sedang memegang kesembuhan yang menjanjikan. Kalau engkau sedang kekurangan, taruh iman. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan sudah disediakan di tangan saudara. Kalau engkau sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, taruh dalam iman saudara. Engkau sedang memegang kunci berkat.
yang akan membuka pintu-pintu perjanjian dari antara Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini siapkan hati, taruh iman. Firman Tuhan pernah berkata, orang bimbang dalam berharap sesuatu yang baik, taruh pengharapan saudara teguh di dalam Tuhan. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Kristus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan dan masa lalu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupanku. Di tengah pandemi, kami dibebaskan dari virus-virus di sekitar kami. Aku bersama keluarga, di mana melangkah, di mana berada, dijaga, dilindungi malaikat Tuhan. Karena untuk sakit, kelemahan tubuh, penderitaan jasmani sudah dicabut dalam hidupku. Hidupku diperdekakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, diberkati sehat. Setiap kondisi, penderitaan, kelemahan tubuh hari ini sudah sembuh. Kami diberkati, diangkat naik dan tidak turun, diubahkan jadi kepala bukan ekor. Karena kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk pengangguran, kutuk hutang bintang dicabut dalam hidup kami. Dalam Kristus yang mengalir di Kalvari mengubahkan hidupku. Apa yang kukerjakan, apa yang kubuat, Allah buat berhasil dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari doa masing-masing. Doa dulu saudara. Doa katakan, Tuhan, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi rencanamu, apa yang kau butuhkan minta. Seperti anak kepada bapaknya, demikianlah hari ini engkau berucap di hadapan Tuhan Yesus. Apa doa dalam nama Bapa Putra Kudus, engkau dengar setiap doa-doa para pelayan di tempat ini. Walau begitu juga Tuhan dengan jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh setiap minta, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dengar doa kami Tuhan, dan kiranya tangan-Mu yang besar menjamah setiap kami dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar perjamuan ini kuasanya lebih dari roti mana. Dengan perjamuan kudus, hidup kami diubahkan, dipulihkan bersama pasangan, suami istri, orang tua, anak, cucu. Kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di sorga, diberkati, punya rumah di bumi dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Diberkati. Jemaat boleh bersama berdoa dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kepada yang bertugas pelayan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Kudus, kami boleh ada saat ini untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati kami yang bertugas hari ini Bapa. Tebus kami dengan tangan kuasa Yesus. Kami amanahkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Tuhan Bapak Yesus namanya. Tuhan berkati beliau Tuhan, manapun dia berada, manapun dia melangkah Tuhan, tebus dia dengan tangan kuasa berkati pelayanannya Tuhan, manapun Tuhan. Biarlah itu berkat bagi setiap kami Bapa. Berkati anak dan istri dan keluarga besarnya Bapa. Tuhan Yesus berkati beliau Bapa. Mereka aman dalam kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Infinity yang menyaksikan Tuhan ibadah hari ini, baik yang di rumah maupun dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Kiranya biarlah dari kekuatan setiap firman yang disampaikan Tuhan. Kami tidak mau khawatir Bapak, karena mau khawatir bukan dari Engkau Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan seluruh jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kami percaya Tuhan dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan waktu aku menyediakan tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati waktu Bapak Ari Sanggi yang menyediakan tempat ini, berkati Tuhan
dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi warga yang itu masyarakat Indonesia yang bijak Tuhan, taat akan segala peraturan yang dibilang oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negeri kami yang Tuhan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan hidup dan mati kami hanya ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Tak usah aku takut. Tak usah berbimbang, sebab Yesus memelihara. arahkan hatimu hanya kepada Yesus. Dan apapun kata-kata yang kau dengar pada hari ini, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara, karena Tuhan yang pernah berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan imanmu, bersungguh-sungguh dan percayalah bahwa berkat ini digenapi dalam hidup saudara. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, Allah berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluarga, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Dia akan hidupmu naik dan tidak turun. 2021 menjadi tahun berkat, tahun sukses, tahun keberhasilan, tahun dimana apa yang buruk Tuhan buat menjadi indah, apa yang gagal Tuhan buat menjadi berhasil. Diberkatilah dimana kau melangkah, dimana kau berjalan, dijauhkan dari sakit penyakit, wabah, virus dijauhkan dan dipatahkan dalam hidupmu. Hidupmu diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor dalam nama Yesus. Umat-Mu yang terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertemuan yang bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan datang lagi untuk menjemput setiap kita orang yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita keluarga besar Praise and Worship Infinity yang percaya berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah sudah selesai, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah yang berikutnya bersama dengan Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus